Oke, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Google Trend untuk pemula. Ya, jadi buat Anda yang baru pertama kali mendengar istilah Google Trend dan ingin tahu lebih banyak tentang apa itu Google Trend, semoga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman dapat sedikit wawasan tentang fungsi dan cara menggunakan Google Trend. Jadi, oke, baik, langsung kita mulai. Jadi teman-teman, Google Trend itu adalah salah satu fasilitas gratis yang diberikan oleh Google ya untuk Anda pakai. Dengan menggunakannya Anda bisa tahu apa sih kata-kata kunci atau kalimat-kalimat yang biasa diketikkan oleh orang di seluruh dunia saat mereka menggunakan Google. Jadi tentu kalau teman-teman biasa buka browser, ya teman-teman biasa membuka browser biasa muncul seperti ini. Nah, teman-teman biasa mengetik kata kunci yang ingin Anda cari di sini. Misalkan teman-teman ingin mencari tentang harga parfum laundry, atau mungkin teman-teman ingin mencari harga sepatu, atau mungkin harga kurma dan lain sebagainya. Nah, ini semua adalah kalimat-kalimat yang disebut dengan kata kunci. Ya, jadi kata kunci ini setiap teman-teman mengetikkan di Google itu didata sama Google-nya bahwa oh ternyata hari ini yang ketik harga kurma itu ada sekian orang dari negara mana saja, dan kalimat-kalimat turunan lainnya apa saja yang mereka ketikkan itu semua didata oleh Google dan bisa kita lihat datanya lewat Google Trend itu. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana cara menggunakannya. Untuk menggunakan Google Trend, teman-teman langsung buka linknya, tulis trend.google.com. Ya, jadi setelah teman-teman ketikkan trends.google.com, nanti Anda akan dibawa ke halaman utama dari Google Trend. Nah, di sini secara otomatis Google akan mendirect Anda atau mengarahkan Anda ke halaman utama ya. Halaman utama di sini geo sama dengan ID, artinya Anda dideteksi berada di lokasi Indonesia. Oke. Nah, sekarang kita coba cari bagaimana cara menggunakannya. Oke, misalkan teman-teman ingin mengetahui bagaimana sih uh, jumlah pencarian untuk kata kunci, misalkan kurma ajwa ya. Jadi kurma ajwa Anda pilih. Nah, di sini Anda bisa tunggu prosesnya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, untuk kata kunci kurma ajwa ini nanti teman-teman akan lihat statistiknya di sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat statistiknya ya. Pencarian kurma ajwa ini lokasinya ya. Jadi orang yang berada di Indonesia yang mengetikkan kata kunci kurma ajwa di Google seperti ini ya, kurma ajwa. Ya, itu kurang lebih selama 12 bulan ke belakang itu grafiknya seperti ini ya. Jadi bulan April 2021 itu pencariannya naik ya, meningkat. Kemudian perlahan-lahan turun ya. Ya, jadi meningkatnya pas bulan April ya. Ini kalau kita ingat-ingat 2021 bulan April itu masuk bulan puasa ya, masuk bulan puasa, awal-awal bulan puasa. Nah, itu memang ya, jadi ini memang saat itu pencarian kurma banyak ya, jadi wajar angkanya besar. Tapi namun setelah itu bulan-bulan Mei awal ya sampai sekarang itu cenderung masih di bawah rata-rata ya, seperti itu. Nah, ini ya, jadi ini kita bisa lihat grafiknya untuk kata kunci kurma ajwa, grafiknya seperti ini. Kemudian kalau kita scroll lagi ke bawah sedikit, di sini kita bisa lihat pembagian kotanya ya. Jadi kata kunci kurma ajwa ini untuk pencarian di Indonesia, provinsi yang paling banyak mencari itu ada di Nusa Tenggara Barat, kemudian ada di
South Sulawesi ini Sulawesi Tenggara ya, Sulawesi Tenggara. Kemudian di Kalimantan Timur ya, Kalimantan Timur, di Jakarta dan di Sumatera Barat ya. Ini yang top 5 ya, peringkat 5 teratas. Nah, ini kemudian urutan 6 sampai 10. Kita bisa lihat ya datanya. Lalu kita juga kalau scroll ke bawah sedikit, kita bisa lihat kata kunci yang berhubungan ya dengan apa yang kita ketikkan di sini, seperti itu. Nah, ini ya yang berhubungan. Jadi selain orang ketik kurma ajwa, banyak juga yang mengetikkan harga kurma ajwa Al-Madinah, kurma ajwa manfaatnya apa, dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kemudian ya dengan Google Trend ini teman-teman juga bisa mengatur, misalkan saya ingin melihat data 3 bulan ke belakang saja ya. Jadi teman-teman tinggal atur 90 hari ke belakang ya, ini bisa Anda atur. Kemudian nanti grafiknya grafiknya secara otomatis menyesuaikan dengan yang kita pilih, yaitu 90 hari ke belakang atau 3 bulan ke belakang, seperti itu. Ini ya kita lihat grafiknya. Di sini juga kita bisa atur kategorinya ya. Kategori ini, dan dapat pula kita atur custom kata kuncinya. Misalkan kita hanya ingin tahu berapa banyak orang ketik kurma ajwa di pencarian YouTube atau di pencarian gambar atau di pencarian berita ya. Jadi kalau teman-teman lihat Google, misalkan saya ketik kurma ajwa, tentu ada juga yang cari lewat Google, tapi ada juga yang cari lewat YouTube ya. Lewat YouTube. Nah, itu teman-teman bisa lihat datanya di sini ya. Anda filter, tinggal pilih YouTube search. Apakah kurma ajwa banyak orang ketik saat buka YouTube ya, pencarian YouTube. Nah, ini ya grafiknya untuk 3 bulan ke belakang. Selanjutnya di Google Trend ini ya, teman-teman tidak saja hanya dapat mencari satu kata kunci, tapi teman-teman dapat membandingkan 2 kata kunci. Ya, misalkan teman-teman ingin tahu yang mana banyak orang cari, apakah kurma ajwa atau mungkin misalkan kurma khalas. Ya. Nah, ini Anda bisa bandingkan 2 kata kunci ini. Setahu saya itu teman-teman dapat membandingkan hingga 5 kata kunci. Ini Anda tinggal tunggu prosesnya. Coba kita rubah. Kita rubah menjadi semua jenis pencarian, apakah di Google atau di YouTube. Kita pakai yang web search. Jadi pencarian di Google ya, di Google search. Kemudian kita coba atur misalkan, nah, pencarian 1 tahun ke belakang atau 12 bulan ke belakang. Nah, ini teman-teman bisa lihat grafiknya. Ya, untuk kurma ajwa grafiknya warna biru. Kemudian untuk kurma khalas grafiknya warna merah. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi memang dibandingkan dengan kurma ajwa ya, kurma khalas lebih sedikit orang cari ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman misalkan seorang penjual kurma jualan online ya, teman-teman bisa putuskan yang mana yang mau di stok banyak, apakah kurma ajwa atau kurma khalas ya, berdasarkan data ini, seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Salah satu fasilitas dari Google ini teman-teman bisa manfaatkan untuk keperluan riset teman-teman dalam hal berjualan online, atau mungkin teman-teman kalau bikin konten ya, seperti itu. Itu dia, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain.